Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Anissa dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga dengan NIM 43040230107. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Psikologi Islam yang ditulis oleh salah satu dosen UIN Salatiga, yaitu Bapak Agus Hermawan MPDI, yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Pustaka Ilmu Yogyakarta dengan jumlah halaman sebanyak 131 halaman. Di sini saya akan mencoba mengulas bab 1 sampai bab 6 dari buku Psikologi Islam. Pada bab 1 dengan judul Konsepsi Manusia dalam Perspektif Islam, dijelaskan pada bab ini bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan memiliki keistimewaan. Manusia memiliki 4 ragam relasi yang saling berhubung, yang memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri, kedua hubungan manusia dengan manusia yang lain, ketiga hubungan manusia dengan alam sekitar, dan keempat hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Namun dalam hubungan-hubungan itu manusia bukanlah sebagai pusatnya. Namun menurut ajaran Islam, pusat dari hubungan-hubungan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau adalah Sang Pencipta. Dan manusia adalah merupakan makhluk sosial, makhluk individu, dan makhluk yang berketuhanan. Pada bab 2 yang berjudul Pengertian Psikologi Islam, Objek dan Ruang Lingkupnya, psikologi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang membicarakan aspek-aspek kejiwaan dan membicarakan tentang hakikat kejiwaan yang sesungguhnya dengan objek material yaitu manusia, dan objek formalnya adalah tingkah laku yang berdasarkan tentang tuntutan sumber ajaran Islam. Pada bab ini juga dijelaskan perbedaan antara psikologi kontemporer dan psikologi Islam, yaitu psikologi kontemporer lebih menggunakan kemampuan dalam intelektual untuk menemukan asas-asas kejiwaan, sedangkan psikologi Islam lebih menekankan pada akal dan keimanan sekaligus. 3 yang berjudul Psikologi Barat dan Psikologi Islam. Pada bab ini menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara psikologi Barat dan psikologi Islam. Yang pertama, baik psikologi Islam maupun psikologi Barat, dua-duanya sama-sama berobjek material manusia dan berobjek formal tingkah laku. Namun, pada psikologi Barat, objek materialnya bukan hanya manusia, namun juga hewan. Lalu, yang kedua, sama-sama menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengetahui rahasia kejiwaan dan tingkah laku manusia. Namun, pada psikologi Islam lebih melakukan pendekatan terhadap berorientasi pada Al-Quran dan Hadis, sedangkan pada psikologi Barat lebih berorientasi pada ilmu-ilmu sekuler aksioma dan teori-teori transendental rahasia. Pada bab 4 yang berjudul Metode dan Pendekatan Psikologi Islam, pada bab ini dijelaskan tentang macam-macam metode baik digunakan dalam penyusunan, perumusan, dan penerapan. Pada metode perumusan terdapat 3 metode, yaitu metode keyakinan, metode rasionalisasi, dan ketiga metode otoritas. Lalu pada metode pembangunan ada 2 metode, yaitu metode pragmatis, lalu metode idealistik. Lalu pada metode penilaian terdapat 2 metode, yaitu metode psikologi Islam dan metode penelitian pendukung psikologi Islam. Lalu pada bab 5 yang berjudul Jiwa dalam Perspektif Islam, dijelaskan pada bab ini jiwa dalam bahasa Arab yang berarti nafs. Dalam perspektif Al-Quran, nafs diciptakan Allah dengan sempurna agar dapat menampung dan mendorong manusia untuk berbuat takwa atau kebaikan dan keburukan. Pada bab ini juga dijelaskan bahwa penyusun jiwa antara lain adalah akal, nafsu, hati, ruh, dan fitrah. Lalu yang terakhir pada bab 6 yang berjudul Kepribadian dan Fitrah Manusia dalam Psikologi Islam. Pada bab ini dijelaskan bahwa Al-Quran telah menggambarkan sifat-sifat dan ciri-ciri manusia secara umum yang membedakannya dengan makhluk lain. Dijelaskan juga bahwa fitrah manusia menjadikan manusia menjadi jati dirinya yang sesungguhnya, yang tercipta dari 2 unsur, yaitu tanah, jasmani, dan ruh ilahiyah, yakni akal dan rohani.
Pada buku psikologi Islam ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada buku ini juga menjelaskan secara rinci tentang materi-materi yang berhubungan dengan psikologi Islam dengan bahasa yang tidak berbelit-belit dan mudah dipelajari. Namun disayangkan terdapat beberapa kata ilmiah yang tidak diberi penjelasan sehingga membuat pembaca sedikit bingung dan harus mencari artinya sendiri. Mungkin kedepannya dapat diberikan penjelasan tentang kata-kata ilmiah yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, itu dia sedikit review tentang buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan MPD IMA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kata jika ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.